Kalau misalnya siksa kubur itu benar-benar ada, kita bisa mengalami itu bukan besok, hari ini kita mati, hari ini kita dikubur, kita bisa mengalami itu yang mengganggu pikiran aku banget gitu. Gimana ini kalau benar gitu? Kalau misalnya film siksa kubur tidak dikerjakan dengan hati-hati, jatuhnya malah orang jadi kayak main-main gitu loh. Masuk siksa kubur kayaknya karena jadi orang anggapnya sebagai main-main gitu. Terus terang, aku memang menunggu siksa kubur nggak dibikin ketika muda. Pengennya ini adalah film aku ke-10 yang angka 10 yang paling bermakna dari lainnya gitu. Terus aku syuting film di Hollywood, di LA. Aku batalin. Itu aku tolak. Itu resiko yang menurut aku worth it gitu untuk diambil. Aku sebelum masuk SD udah ngaji dan itu kan selalu dikasih tahu tentang siksa kubur oleh ustadz kan. Awal-awal dikasih tahu bahwa nanti ketika kita mati, kalau misalnya kita tidak beriman, kita akan disiksa, itu kan kayak mengerikan. Dan itu sampai aku dewasa itu teringat terus. Aku sebelum bikin film horor, sebelum bikin Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, atau Pengabdi Setan 2, itu udah kepikiran untuk bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan yang aku rasakan tentang ajaran agama tentang siksa kubur gitu. Tapi nggak bisa. Sampai akhirnya tahun 2012 itu aku diminta oleh Justin Lin, sutradara The Fast and Furious, untuk membuat film pendek. Untuk membuat film pendek 7 menit katanya. 7 menit aja ya Joko, nggak boleh lebih dari itu dan nggak boleh ada dialog. Aku berpikir ini kesempatan yang luar biasa untuk memfilmkan siksa kubur. Kenapa siksa kubur ceritanya, kenapa fascinating banget? Karena ini adalah salah satu yang menurut aku immediate bagi seorang manusia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membicarakan siksa neraka, membicarakan kiamat, kita nggak tahu kapan. Hari akhir kan kita nggak tahu kapan. Tapi kalau misalnya siksa kubur itu benar-benar ada, kita bisa mengalami itu bukan besok, hari ini kita mati, hari ini kita dikubur, kita bisa mengalami itu yang mengganggu pikiran aku banget gitu. Tia itu produser aku, kita udah kerjasama sejak tahun 2004, sejak aku bikin film Janji Joni, Tia yang jadi line producer, sampai akhirnya kita berdua jadi partner untuk bikin PH sendiri. Dia wanti-wanti, karena Tia itu agamanya sangat Islam banget. Dia bilang, Bang, kalau misalnya kita mau bikin film tentang siksa kubur, harus sesuai dengan kaidah dan ajaran agama. Jadi mau gak mau kita ngumpulin bahan, ngumpulin buku, kita dengar ceramah. Sekarang alhamdulillah, ceramah tentang apapun termasuk isu tentang siksa kubur bisa kita dapatkan gitu dari hadis yang sahih. Akhirnya kita gali-gali, kita kumpulkan fakta-faktanya, baru kita bikin ceritanya. Kenapa berani? Karena sumber-sumber tentang ajaran agama sekitar siksa kubur sekarang sudah gampang untuk diakses gitu. Jadi aku nggak mau ngomongin film orang lain, tapi untuk film siksa kubur, semua yang terjadi di siksa kubur itu sesuai dengan ajaran agama. Pertama, kajian kita berdasarkan riset ya. Jadi ada banyak sekali yang kita lakukan, kajian-kajian tentang agama, siksa kubur kita kumpulkan, audio visual kita kumpulkan, buku-buku kita kumpulkan, ceramah-ceramah semuanya kita kumpulkan, kita diskusikan gitu. Bahkan sebelum kita produksi film, kita ada di meja ini, kita undang beberapa orang untuk membaca skenarionya gitu. Dari berbagai pihak ya, ada yang scholar, ada yang dari profesinya memang seorang penulis, ada jurnalis juga, ada yang memahami agama lebih paham dari kita dan membaca skenarionya untuk baru masukkan. Jadi supaya nggak salah. Karena dari awal kita udah sepakat untuk membuat sebuah film yang sebenarnya universal dari sudut pandang agama Islam tapinya. Misalnya gini, ketika orang berbicara tentang kenapa mau bercerai aja susah di Iran, film A Separation, ya kan? Di Indonesia kan kita gampang kalau bercerai, tidak sesuai di sana. Tapi apa yang terjadi di Iran bisa kita jadikan untuk bahan renungan kita. Jadi film siksa kubur walaupun point of view-nya adalah ajaran agama Islam, tapi ajaran agama lain, orang yang menganut ajaran agama apapun akan bisa menggunakan itu untuk bahan perenungan gitu. Makanya ceritanya itu nggak yang dengan menggunakan dakwah, menggunakan ayat. Bahkan aku aja sebagai filmmaker berbicara sesuai dengan kapasitas sebagai seorang filmmaker. Jadi nggak, ketika di interview nggak pakai ayat-ayat gitu loh, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis gitu. Jadi bisa, tentu aja bisa, dan memang itu tujuannya. Buat orang yang beragama Islam
ini bisa menjadi bahan pemikiran karena dekat sekali dengan mereka. Buat orang yang tidak beragama Islam akan bisa menjadi bahan renungan gitu. Ya, salah satu yang diajarkan sejak kecil, salah satu siksanya adalah ketika kuburan kita semakin lama semakin menyempit dan tulang kita menjadi bersatu di tengah, bersilang di tengah. Itu kan luar biasa sakitnya gitu. Dan siksa-siksaan lain. Terus terang, kalau aku memang menunggu sisa kubur nggak dibikin ketika muda gitu ya. Karena bukan cuma karena aku, tapi teman-teman dekat aku, termasuk Tia juga bilang, Bang, untuk topik yang seperti ini kita nggak bisa mengerjakannya kalau kita belum mature, belum dewasa gitu. Karena jatuhnya apa? Again, nggak mau mengambil contoh film-film lain. Kalau misalnya cerita tentang siksa kubur diceritakan tidak secara dewasa, jatuhnya akan eksploitatif. Jatuhnya akan yang digambarkan siksa kubur buat apa gitu kan. Cerita tentang siksa kubur kan ada, bukunya ada, komiknya ada, tapi yang lebih dari itu apa gitu. Jadi aku kenapa menunggu sampai sekarang, karena menunggu supaya sebagai filmmaker dan sebagai manusia lebih dewasa untuk menceritakan, sehingga bisa lebih berguna dan bermakna gitu filmnya nanti. Kalau bikin film siksa-siksa aja, nonton film Saw atau Hostel gitu kan, torture. Tapi kan ini kan pengennya lebih dari itu. Ketika skenario jadi dibaca sama produser dan teman-teman kita di sini, mereka semua pertanyaan pertama gini, Bang, yang main siapa? Karena apa? Berat banget karakternya semuanya. Karakter yang mereka diem aja harus mengatakan sesuatu. Kayak mereka diem itu harus kayak semua kejadian peristiwa yang mereka alami sejak mereka lahir itu harus di wajah mereka. Ada film-film seperti itu kan. Ada film-film yang ngelihat ekspresi pemainnya aja kita yang tahu dia siapa gitu. Bukan cuman bisa acting menurut aku, tapi bisa memiliki muatan. Siapa lagi kalau misalnya orang-orang yang memang namanya ada di situ. Christine Hakim, ada Slamet Harjo. Tapi ini lucu. Skenario udah jadi. Aku kepingin yang main Slamet Harjo. Itu bisa ditanya sama Pak Slamet. Aku nggak berani menawarkan ke dia. Karena ini mungkin sesuatu yang bahkan bagi Pak Slamet akan membutuhkan challenge yang lebih besar. Aku datang ke dia, aku nggak ngomong soal film, cerita tentang kehidupan, ngomong soal kehidupan. Aku pengen tahu point of view dia tentang subject matter siksa kubur seperti apa. Udah, aku pulang. Datang lagi ke dia, ngobrol untuk lebih mendalami lagi karakternya Pak Slamet ini. Udah, terus tiba-tiba ditelepon sama Mas Slamet. Jok, lo tuh kemarin datang tuh mau nawarin film ya? Sebenarnya iya sih Pak D, tapi aku bakal ceritain nanti setelah kita beberapa kali ketemu dan ngobrol. Udah, kirim aja sekarang skenario-nya. Kirim skenario ke Pak Slamet, dan beberapa jam setelah itu dia telepon. Jok, gue harus main gitu. Jangankan setelah selesai syuting, ketika syuting aja itu banyak yang duduk, Bu Christine gitu, kayak Pak Slamet, bukan cuma orang-orang tua aja. Kalau orang tua kita paham karena mereka merasa bahwa mereka sudah menjalani hidup lama gitu ya, dan jadi mereka lebih reflektif dan sering ngobrol. Ketika syuting di antara break lagi setap lampu, mereka duduk ngobrol. Kayak Bu Christine nanya, ini kamu ide kayak kalian gini, ide dari mana sih? Karena ibu rasa ini sesuatu yang sangat penting banget untuk diceritakan, dia bilang kayak gitu. Karena sebenarnya ibu juga semakin kesini semakin berpikir tentang kehidupan setelah mati, which is ya natural terjadi. Apalagi setelah selesai syuting, kemarin ketemu ketika rilis poster juga banyak masih kepikiran gitu. Mudah-mudahan harapannya penonton juga setelah nonton film Siksa Kubur paling enggak berdiskusi gitu. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa iman kita itu kadang tebal kadang tipis?
tergantung apa yang kita alami. Kalau kita mengalami sesuatu tiba-tiba tebal, kadang-kadang tipis, itu kan manusiawi banget gitu ya. Filmnya tentang itu. Keimanan kita yang tiba-tiba bisa sangat berkurang, bahkan hilang karena terjadi sesuatu. Padahal kalau menurut ajaran agama, yang terjadi itu kan sudah ditakdirkan. Ke aku gimana impactnya? Ya sekarang lebih reflektif. Terus terang ketika nonton Siksa Kubur, setelah filmnya selesai ya, ngerjainnya prosesnya ngikutin terus. Tapi ketika nonton filmnya, itu kita semua ketika filmnya selesai diem dulu kayak, gimana ini kalau benar gitu. Gitu. Karena gini bahayanya, kalau misalnya film Siksa Kubur tidak dikerjakan dengan hati-hati, jatuhnya malah orang jadi kayak main-main gitu loh. Nah ini yang fantasi nih Siksa Kubur gitu. Ketimbang alih-alih dapat sedekah jariah, kita dapat masuk Siksa Kubur kayaknya. Karena jadi orang anggapnya sebagai main-main gitu. Itu kan yang kita nggak maunya, nggak pengennya gitu. Kalau ulernya kan memang ada banyak orang ketika ikut nggak press conference, kenapa ada ular, nak mau ular ini ularnya kalau misalnya orang tahu ajaran tentang Siksa Kubur ya, Sujaul Akro memang dari dulu adalah salah satu karakter yang terbesar yang ada dalam Siksa Kubur, ajaran Siksa Kubur ini gitu. 12 golongan itu adalah 12 golongan orang yang dibangkitkan dari kubur nanti. Ada 12. Satu seperti apa, dua sebenarnya sampai seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat ini kita bikinnya nggak sembarangan. Ini kan semua orang, ini kan sebenarnya masih manusia. Ini bukan tengkorak. Ini masih manusia yang disiksa, yang hancur mukanya karena terkena siksaan gitu. Jadi bukan sekedar kayak keren ya bikin konsep begini, tapi gimana caranya supaya semuanya ada artinya gitu. Tanggung kalau misalnya bikin poster yang penting cool aja, kayaknya ini kesempatan nih bikin sesuatu yang ada artinya. Ketika aku bikin film buat PH lain, aku kan harus melihat PH mereka. Biasanya mereka bikin film seperti apa dan jangan sampai merugikan mereka gitu. Karena tidak sesuai. Nah, untuk film Siksa Kubur kita membuat film dengan tone itu kayak jiwa dari sebuah film yang mau kita asosiasikan dengan Kamensi, yaitu eksploratif untuk mass audience, tapi penceritaan itu lebih mature. Jadi perbedaannya dari film-film aku yang lain, film ini penceritanya lebih dewasa. Ini mungkin satu-satunya film, aku nggak pernah nonton film seperti itu, mungkin Anda kan belum pernah nonton. Ini film yang interaktif. Jadi endingnya itu tergantung kita berpartisipasi apa enggak dalam adegan itu. Aku belum bisa ceritakan sekarang. Jadi ini salah satu yang kita diskusikan juga ketika kita bikin skenario, mendesain cerita dan presentasinya seperti apa. Aku sama teman-teman berpikir bahwa kita sekarang sudah punya power. Kita sebagai filmmaker udah punya power karena apa? Kita punya track record yang ditonton oleh orang banyak. Kalau misalnya kita tidak gunakan untuk sesuatu yang berguna untuk cari duit doang, kayaknya kita juga dilaknat Tuhan kayaknya. Jadi penceritaan di Siksa Kubur kita bikin mass, kita bikin nggak art house dan tidak segmented. Kita bikin sedemikian rupa sehingga orang tertarik sama karakternya. Seperti yang kita bahas tadi film apa itu ya. Aku meromantisasi perjalanan sebagai filmmaker. Ini kan film aku ke-10. Pengennya ini adalah film aku ke-10 yang angka 10 yang paling bermakna dari lainnya gitu. Terus terang, tadinya teman-teman lihat nggak ada announcement Siksa Kubur syutingnya 2024. Kemudian dimajuin jadi 2023. Karena apa? 2023 terus aku syuting film di Hollywood, di LA. Dan itu pergulatan batin karena kayak teman-teman bilang, lo yakin film ke-10 lo sesuatu yang masih sama seperti film lo gitu, yang entertaining apa segala macam, bukan sesuatu yang bermakna. Ini angka 10 lo. Aku batalin. Itu aku tolak. Jadi kenapa Siksa Kubur bisa tayang tahun 2023 akhir? Karena aku menolak sebuah project dari Hollywood untuk aku bisa syuting film Siksa Kubur. Dengan harapan bisa tayang Lebaran 2024 supaya penontonnya juga
pas waktunya gitu. Mereka baru puasa, mengalahkan hawa nafsu. Ya, itu resiko yang menurut aku worth it gitu untuk diambil.